Halo semuanya. Kami dari kelompok 1 Sejarah kelas 10D. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tanvia Mucara Fandi. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Tina Rani. Perkenalkan, nama saya Nandini. Perkenalkan, nama saya Dian Valentin Sitindaon. Saya Tangga Maler. Nama saya Badarudin. Kali ini kami akan membahas tentang jenis sumber sejarah berdasarkan bentuknya. Langsung aja yuk kita saksikan. Sebelum kita membahas jenis-jenis sumber sejarah berdasarkan bentuknya, sebenarnya apa sih sumber sejarah itu? Sumber sejarah adalah segala sesuatu yang mengandung informasi tentang peristiwa sejarah atau peristiwa di masa lampau. Karena udah mengetahui tentang apa itu sumber sejarah, yuk kita langsung bahas tentang jenis-jenis sumber sejarah berdasarkan bentuknya. Yang pertama ada sumber tulisan. Sumber tulisan adalah sumber yang memberikan informasi tentang peristiwa sejarah melalui tulisan. Sumber tulisan terdiri dari berbagai contoh. Yang pertama, prasasti. Prasasti adalah dokumen yang ditulis pada bahan yang keras dan tahan lama. Contoh dari prasasti adalah prasasti Karang Berahi. Ini berasal dari zaman Kerajaan Sriwijaya yang ditemukan pada tahun 1904 di Desa Karangberahi, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, dengan bahan batuan andesit dan ukuran 90 x 10 cm. Yang kedua, arsip. Arsip adalah catatan rekaman kegiatan atau sumber informasi dalam berbagai bentuk yang dikeluarkan oleh suatu lembaga. Contoh dari arsip adalah Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dekret ini yang dikeluarkan oleh Presiden Insinyur Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 yang berisi keputusan penggantian undang-undang dari Undang-Undang Sementara tahun 1950 ke Undang-Undang tahun 1945. Yang ketiga, naskah kuno. Naskah kuno adalah dokumen tertulis yang tidak diperbanyak dan tidak dicetak, yang sekurang-kurangnya memiliki umur 50 tahun. Contoh dari naskah kuno adalah Naskah Proklamasi Indonesia. Naskah ini ditulis oleh Ahmad Subarjo, Muhammad Hatta, dan Insinyur Soekarno yang dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Naskah ini berisi pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang keempat, surat kabar. Surat kabar adalah informasi tertulis yang ditulis pada kertas yang berbiaya murah atau rendah yang disebut dengan koran. Contoh dari surat kabar adalah surat kabar Suara Asia. Surat kabar ini adalah surat kabar yang pertama kali menyiarkan berita kemerdekaan Indonesia. Yang kelima, buku. Buku adalah kumpulan lembaran atau kertas tertulis yang mengandung informasi, pengetahuan, dan lain-lain. Contoh dari buku adalah buku praktik relasi kekuasaan Soeharto dan krisis ekonomi tahun 1997 sampai 1998. Di mana buku ini berisi tentang bagaimana krisis ekonomi tahun 1997 sampai 1998. Sumber lisan adalah sumber yang disampaikan secara lisan oleh orang yang menyaksikan, mendengar, atau mengalami suatu peristiwa secara langsung. Contoh dari sumber ini satu yaitu keterangan lisan dari pelaku atau saksi sejarah. Nah, kali ini kita akan mendengari video wawancara dari anak almarhum Ahmad Yani tentang bagaimana rumah mereka saat kejadian G30 SPKI. Yuk dengari videonya. Gua juga lihat langsung, cuma waktu penembakan memang saya sama Edi. Setelah penembakan itu karena suaranya keras, bangun kakak saya semua. Saya masuk ke kamar mau membangunin, tapi yang keluar Ibu Jui duluan. Kami kejar Mas dari belakang. Kalau di film pun itu masih lebih bagus Mas itu ya. Diangkat kaki diseret, tangan diseret. Kalau waktu itu Mas nggak ada yang angkat tangannya. Siapa? Orang diseret kayak nyeret binatang. Nggak ada Mas. Diseret sampai keluar, dilemparlah ke dalam bus kalau nggak salah. Almarhum itu dilempar ke dalam bus. Setelah itu berangkat mereka. Udah, kami tunggu. Nah waktu kami kejar sampai di luar di belakang situ,
Jamil, Medan atau Medanem, yang artinya tanah lapang atau tempat yang luas, yang kemudian teradopsi ke bahasa Melayu. Dalam Kamus Indonesia Kara 2002 yang tertulis Darwin Prince, kata Medan berarti menjadi sehat atau lebih baik. Tradisi lisan yang merupakan cerita tentang di masa lalu yang disampaikan secara turun-temurun. Kali ini contohnya lisan di daerah Blangpidi dan Provinsi Aceh dimainkan oleh seorang pemain dengan menggunakan pelepah kelapa dan dibalut tikar pandan. Pemain Piuga Haba dalam pembawakan ceritanya selalu dapat menyesuaikan diri dengan lakonnya, khususnya dalam hak suara, gerak, dan mimik wajah. Sinopsis cerita yang selalu dibawakan dalam Piuga Haba selalu bermacam-macam. 3. Sumber benda. Sumber benda adalah sumber yang diperoleh dari benda-benda peninggalan sejarah. Contohnya, satu bangunan. Kali ini kami akan membahas bangunan bersejarah yaitu candi atau gapura Bajang Ratu. Bangunan ini diperkirakan dibangun pada abad ke-14, adalah salah satu gapura besar pada zaman keemasan Majapahit. Menurut catatan Badan Pelestarian Peninggalan Purbakala Mojokerto, candi atau gapura ini berfungsi sebagai pintu masuk bagi bangunan suci untuk memperingati wafatnya Raja Jayanegara. Artefak adalah peninggalan kebudayaan yang berupa peralatan buatan manusia di masa lalu. Contohnya, artefak anak panah artefak yang terbuat dari batuan gamping artefak. Ini banyak ditemukan di Gua Lawang Sampung dan Gua Tumban, ada juga di Jawa Timur. Fosil adalah sisa atau jejak makhluk hidup yang berasal dari masa lalu yang telah diawetkan secara alami. Kali ini kita bakal membahas fosil dari Meganthropus paleojavanicus. Fosil ini ditemukan di daerah Sangiran, Jawa Tengah pada tahun 1941. Selanjutnya yang keempat, sumber visual, audio, dan audiovisual. Kali ini kita bakalan bahas yang satu ini. Yang pertama, sumber visual. Sumber visual merupakan sesuatu yang bisa dilihat dan menampilkan sesuatu peristiwa di masa lalu. Kali ini kami bakalan kasih contoh berupa lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro yang dilukis oleh Raden Saleh, yang merupakan lukisan 1857 karya Raden Saleh, yang menggambarkan ditangkapnya Pangeran Diponegoro oleh Letnan Jenderal Henry Merkusdeko pada 28 Maret 1830. Yang kedua, sumber audio. Sumber audio merupakan rekaman suara yang berasal dari peristiwa masa lalu. Kali ini kita bakal mengadari rekaman suara Bapak Insinyur Soekarno yang merupakan presiden pertama saat membacakan teks proklamasi. Yuk, kita dengarin. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Yang ketiga dan yang terakhir, sumber audiovisual, yang merupakan sumber video yang menampilkan gambar dan suara serta menampilkan suasana kehidupan di masa lalu. Contohnya video dan film dokumenter kali ini. Contoh video saat Bapak Presiden pertama kita yaitu Insinyur Soekarno dilantik sebagai Presiden Indonesia. Yuk kita saksikan. Saya bersumpah bahwa saya untuk dipilih
untuk dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia Serikat menjadi Presiden Republik Indonesia Serikat langsung ataupun tak langsung dengan dengan nama atau dengan dalih apapun apapun tiada memberikan